Pemerintah Indonesia, tepatnya di minggu lalu, melalui Komdigi telah mengeluarkan satu kebijakan baru, yaitu terkait dengan tata kelola penyelenggaraan elektronik dalam perlindungan anak, yang sebenarnya juga sudah menjadi satu turunan dari kebijakan sebelumnya di tahun 2025. Dan dalam aturan ini ada satu kebijakan di mana ada penundaan terkait dengan aksesibilitas anak di media sosial dan juga game online. Nah, lantas bagaimana dampak dan efektivitasnya kita akan bahas bersama di meja redaksi pada hari ini. Dan saya sudah ditemani oleh dua pakar media hari ini, senior-senior saya. Ada Pak Ansel di sini, selamat datang Pak Ansel. Ya, selamat siang Windy. Siap, dan ada Mas Fah, selamat datang Mas Fah, sehat semua ya. Oke, kita langsung diskusi ya, dan ini kayak diskusi panas banget nih kayaknya dari tadi sebelum acara sebenarnya kita sudah diskusi cukup panjang terkait dengan hal ini. Kita bicara soal dampak dan efektivitas ya, dan mungkin kita bisa awal-awal ini kita bahas dulu mengenai urgensinya. Ya, saya sendiri sebagai seorang ibu sebenarnya juga sangat mendukung adanya aturan ini. Karena saya kewalahan terus terang dengan yang terjadi dengan anak saya, dan Bu Mutia juga sudah menyampaikan bahwa ini perlu dilakukan karena memang anak sudah mengalami adiksi, belum lagi juga ada eksploitasi terkait dengan anak, pelecehan, kemudian juga ada penipuan, ada banyak sekali dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan sosial media. Makanya mungkin saat ini perlu peran pemerintah dan dalam hal ini sudah diturunkan melalui kebijakan ini. Tapi menurut Pak Ansel dan Mas Fahni, gimana urgensinya? Apakah memang butuh banget saat ini melihat kondisi saat ini yang terjadi? Ya, betul sekali. Sebenarnya memang ini sangat urgent, terutama untuk mendidik generasi muda bangsa kita agar ke depan bisa lebih baik, lebih bagus. Kalau dilihat dari dunia internasional sebenarnya kita bukan yang pertama. Ada misalnya Perancis sudah menerapkan ini, kemudian Australia juga sudah menerapkan ini, dan saya pikir ini bagus ya. Ini bagus karena apa? Karena konten yang ada khususnya di medsos itu kalau dilihat manfaat dan mudaratnya ya, kalau kita ngukur ya mungkin lebih banyak mudaratnya. Nah, tentu saja bagi anak-anak kita harus mencegah hal-hal yang mudarat ini untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi saya sebenarnya sependapat kalau pemerintah bahkan ini sepertinya agak dipercepat, dikebut ini sehingga aturan ini bisa segera keluar. 2025 PP-nya muncul, kemudian 2026 Maret ini peraturan Menkomdiginya keluar, kemudian nanti mulai tanggal 28 ya, tanggal 28 Maret itu sudah mulai diterapkan. Sehingga kita berharap memang lebih cepat lebih baik, sehingga nanti ke depan ketika anak-anak kita mengonsumsi media sosial lewat internet dan sebagainya, mereka hanya mendapatkan atau memperoleh konten-konten yang positif bagi tumbuh kembang mereka ke depan. Karena anak-anak ini kan masih tumbuh kembang ke depan, generasi bangsa kita. Mungkin awalnya seperti itu, Mbak Windy. Ya memang kalau kita bicara soal urgensi, ya memang ya fix lah ini urgent banget ya. Kalau kita lihat secara data juga kan penggunaan sosial media memang paling banyak disampaikan atau dilakukan oleh Gen Z. Dengan screen time yang rata-rata tuh 4-6 jam dan bahkan lebih dari 6 jam gitu ya. Dan itu kan memang menimbulkan dampak yang berkelanjutan ya, tidak hanya dari kognisi, kemudian juga afeksi, tapi juga perilaku. Salah satunya mungkin fokus belajar jadi berkurang, kemudian juga ada istilah namanya prokrastinasi. Jadi itu kayak penundaan untuk melakukan sesuatu, dan itu akibat sosial media. Dan saya pikir itu juga nggak hanya menyimpang anak-anak nggak sih, kita juga kadang-kadang ntar dulu gitu kan, karena satu lagi dia scroll, satu lagi, tapi akhirnya nggak jadi gitu kan. Dan itu ya akan berpengaruh terhadap seluruh kualitas kehidupan kita gitu ya. Mungkin Mas Fah bisa menambahi Mas terkait dengan urgensi ini gimana kira-kira? Nah, kalau tadi Mbak Windy sudah menyatakan dukungan sebagai seorang ibu katanya tadi. Sebagai seorang ibu saya mendukung dan saya sebagai orang bapak juga sangat mendukung. Karena itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ansel bahwa dampak negatifnya bisa jadi buat anak-anak ya. Sosial media itu lebih banyak negatifnya daripada manfaatnya. Tadi sudah diceritakan berbagai dampak buruk, misalnya soal tadi menurunnya pengetahuan, bahkan ada tadi berpengaruh terhadap mental anak-anak. Mau mengerjakan sesuatu pun akhirnya ditunda-tunda, mau mengerjakan PR atau main sosmed dulu.
ya Iya. kan? Anak tertarik lebih main sosmed, akhirnya PR-nya ditunda gitu kan, bisa jadi tidak dipekerja. Artinya itu dari sisi negatif. Tetapi yang terpenting dari aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah adalah bagaimana menjaga ini supaya tidak hanya sekedar aturan. Artinya jangan sampai aturan sudah dikeluarkan tetapi upaya untuk implementasi aturan ini kemudian menjadi lemah. Banyak sebenarnya kan kita lihat sehari-hari bahwa aturan-aturan untuk anak misalnya itu kan sudah ada. Contoh misalnya anak tidak boleh menggunakan motor misalnya ya kan di bawah 17 tahun di jalan raya. Anak-anak tidak boleh merokok gitu kan. Tapi kan faktanya masih bisa kita lihat. Padahal larangannya sudah ada gitu kan. Nah ini juga jangan sampai larangan ini sudah diberlakukan, tapi kemudian upaya maksimal dari pemerintah untuk menjaga implementasi ini tidak berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Nah itulah kemudian menurut saya kita sebagai media juga harus ikut mendorong bahwa implementasi ini tidak boleh kendor. Jangan kasih kendor terkait dengan pembatasan akses media sosial untuk anak-anak. Gas terus ini. Gas terus. gas. Karena kita sudah merasakan dampak buruknya. Kenapa kemudian ketika sudah kita merasakan kita dengan tidak segera saja gitu bahwa ini bisa diimplementasikan. Itu sih kalau menurut saya. Kita bicara soal efektivitas ya. Memang sih itu concern saya juga ya. Tadi mungkin Mas Fah sebagai ayah, saya sebagai ibu gitu ya. Ini efektif nggak ya kira-kira gitu ya terhadap dampak yang tadi saya sebutkan terkait dengan kualitas belajar, kemudian juga mungkin secara hubungan sosial tuh bisa berpengaruh ya. Dan anak itu sekarang kan pinter-pinter ya, Pak ya, Mas ya. Ada aja akalnya gitu ya. Ketika Ibu Menteri bilang bahwa ada platform PSE yang memang berisiko tinggi dan salah satunya Roblox gitu kan. Dia pasti akan bilang, oh nggak apa-apa Roblox, saya kan masih ada Mobile Legend. Kayak gitu. Jadi itu akan terus akan ada celah-celah itu gitu ya. Mungkin juga perlu kita tingkatkan, saya setuju terkait dengan implementasi yang memang perlu dimaksimalkan lagi dengan pengawasan yang lebih maksimal lagi, terutama dari orang tua ya, sebagai primary system dari seorang anak gitu. Menurut Pak Ansel gimana Pak? Ya, jadi memang peran orang tua, jadi memang kita tidak bisa melepaskan pendidikan anak ke sekolah, apalagi ke pemerintah. Pemerintah cukup memang seperti ini tugasnya, mengatur, membuat aturan, kemudian pelaksanaannya nanti tetap diserahkan terutama kepada orang tua. Nah, fungsi orang tua dalam mendidik anak itu tidak bisa lepas. Nah, kebetulan memang di teman-teman kantor memang ada yang punya anak yang mungkin usianya masih SD, bahkan SMP tadi, misalnya permainan yang Roblox tadi, itu ada orang tua yang memang sampai dia harus ngikutin kan, dia harus ngikutin, kemudian tingkat kekerasan misalnya kan ada persentasenya segala macam. Nah dia memang harus terlibat. Nah mungkin memang sebagian orang tua mungkin ada yang nggak mau tahu. Nah ini mungkin saatnya lah untuk para orang tua untuk mulai peduli dalam hal mendidik anaknya, terutama bapak-bapak Pak. Nah biasanya kan pendidikan diserahkan kepada ibu. Nah bapak lepas tangan, kan saya cuma cari kerja, sebenarnya enggak. Ya, jadi sebenarnya benar tadi, harusnya bapak-bapak juga ikut berperan, terutama dalam melihat atau mengecek apa sih yang diakses oleh anak saya di media sosial. Nah ini memang keterlibatan penting. Mungkin ada yang beberapa mungkin yang kurang melek dengan kemajuan teknologi. Ya belajarlah gitu kan, mungkin ada saudara, ada kakak, ada om, ada tante mungkin yang bisa belajar, sehingga tadi kita juga ikut membantu, berperan untuk mengawasi anak-anak kita terutama dalam mengonsumsi media sosial. Mungkin seperti itu memang. Ya saya seharusnya. sepakat sih, memang pengawasan tuh memang harus intens ya. Kayak misalnya ketika kita anak kita ya main Roblox tadi gitu kan, ternyata memang ada satu fitur chat di situ. Jadi ada chat pertandingan dan ternyata di luar pertandingan itu juga ada chat private. Itu yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Kita pernah ingat kasus child grooming ya. Dan disitulah sebenarnya celah-celah itu bisa terjadi. Makanya ketika Pak Ansel bilang harus ngawasin, harus ngeliatin, bapak-bapak harus ikut mabar juga kayaknya main bareng, kayaknya harus ngeliatin mereka tuh chat sama siapa, aktivitasnya seperti apa, gimana Mas Fah? Tadi Pak Ansel sudah mengingatkan bahwa peran penting orang tua itu punya tugas ya yang sangat
luar biasa di situ untuk menjaga anaknya tidak mudah terpapar oleh media sosial. Persoalan tadi bahwa mungkin orang tua yang di kota paham kali ya terhadap teknologi gini ya, dunia digital udah paham lah, sudah sudah nggak asing lagi ya. Tapi bagaimana masyarakat atau orang tua yang di pedesaan ya, yang mungkin tidak begitu paham dengan hal-hal sifatnya teknologi. Mungkin anaknya bisa jadi yang lebih paham, sehingga pengawasan bisa jadi penuntunan terhadap anak untuk tidak sembarangan mengakses media sosial bisa jadi itu menjadi PR. Nah itu mungkin salah satu tugas masyarakat, tugas media juga untuk bagaimana mengedukasi masyarakat secara umum ya bahwa pengawasan orang tua terhadap akses akses media sosial itu harus benar-benar intens. Tidak hanya sekedar misalnya anaknya lagi main handphone di kursi kok santai aja gitu. Tapi tidak tahu yang sedang dimainkan misalnya apa gitu ya. Itu sih. Nah, yang kedua ini soal bisa saja karena sekarang anak-anak banyak yang sudah pintar itu ngakali. Misalnya mendaftar akun sosmed dengan pakai KTP orang tua misalnya. Bisa aja terjadi. Makanya aturan-aturan yang sudah dikeluarkan itu sebaiknya memang mengantisipasi hal-hal semacam itu. Bahwa benar-benar ini tidak bisa tidak bisa diakali itu ya. Itu yang menurut saya harus bisa menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai ini aturan sudah bagus tapi kemudian diakali. Itu yang harus kita hindari itu sih. Mbak Winnie, kalau boleh saya tambahkan, sebenarnya menarik yang disampaikan Pak Afah tadi, bagaimana dengan literasi terutama orang-orang yang di desa. Nah, saya pikirkan di desa misalnya atau di kampung itu kan mungkin adalah 1-2 orang yang mungkin udah melek, udah punya literasi yang cukup baik. Nah, ini sebenarnya fungsi misalnya gini, kan kadang-kadang ada rapat RT misalnya, atau ada arisan, atau ada pengajian, ya kan? Nah, mungkin itu perlu juga diisi dengan hal-hal seperti ini, ya kan? Bisa jadi sarana untuk sosialisasi, untuk menggugah orang tua, terutama yang selama ini kurang melek teknologi, tentang penting untuk mengawasi atau mendidik anak-anaknya. Ini bisa kita pakai sebenarnya. Jadi bukan cuma ngurus soal kebersihan, soal keamanan, perlu juga ini soal IT kita masukkan ketika bertemu dengan tetangga di lingkungan RT dan sebagainya. Itu bisa jadi wadah, jadi forum gitu sebenarnya. Iya, atau mungkin juga sekarang kan juga di kampus-kampus ada kewajiban untuk pengabdian masyarakat ya. Betul. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk teman-teman mahasiswa ketika KKN ya kan, kita bikin satu community empowerment di mana mereka harus turun ke lapangan dan menyebarluaskan terkait dengan teknologi ini. Jadi literasinya ya seimbang lah ya antara pusat dan daerah. Mungkin bisa jadi jalan keluar bisa ya. lebih masif ya kalau misalnya melibatkan kampus-kampus. Tadi soal tadi sempat kita bahas soal dampak ya. Tadi sudah disebutkan soal dampak media sosial itu terkait dengan apa yang sering kita dengar brain rot. Yang kerusakan otak. Di luar itu menurut saya paling harus jadi perhatian adalah dampak terhadap sosial. Jadi bisa jadi anak yang lebih banyak menggunakan media sosial itu kan lebih banyak menyendiri sebenarnya. Jarang yang rame-rame gitu ya di kamar sendirian apalagi sekarang sudah namanya wifi itu sudah di mana-mana gitu kan ya. Nah, dampak menurut saya yang paling istilahnya harus kita khawatirkan adalah dampak terhadap kehidupan sosial. Anak bisa jadi asosial. Betul. Karena lebih banyak berinteraksi dengan media sosial. Bisa jadi nggak kenal tetangga kanan kiri gitu. Bahkan mungkin saudaranya mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, karena itu satu asosial. Yang kemudian kedua bisa terjadi ketika misalnya mereka mengakses dengan cara tiduran misalnya. Bisa jadi ketika mereka bertemu dengan yang lain itu lebih banyak tiduran. Itu yang menurut saya istilahnya pencegahan ini menurut saya harus benar-benar kita dukung karena tadi dampak negatifnya luar biasa gitu loh. Kita sih berharap ya jangan sampai gitu dampak-dampak sosial dampak-dampak buruk yang sudah dialami oleh
anak-anak sekarang itu berlanjut. Kalau sekarang kan belum ada aturannya. Sekarang boleh dibilang masih bebas lah. Mau mengakses apa saja bisa, ya kan? Dan itu pasti dampak buruknya sudah terjadi sekarang. Nah, nanti diharapkan dampak buruk ini tidak berlanjut setelah tanggal 28 Maret setelah itu diterapkan itu kan. Itu sih. Nah, tapi tadi yang penting adalah bagaimana upaya maksimal, upaya yang benar-benar ingin bahwa aturan itu bisa diimplementasikan ya. Itu sih harapan-harapannya sebagai orang tua sih. Sebagai orang tua begitu harapan-harapannya. Iya, semua orang tua juga khawatir ya terkait dengan hal ini ya. Kalau kita lihat secara data kan juga UNICEF mengeluarkan data bahwa 50% anak yang terpapar sosial media itu sudah terpapar juga dengan konten pornografi. Kemudian juga ada kasus-kasus pelecehan seksual termasuk juga terkait dengan child grooming. Belum lagi juga eksploitasi. Nah, itu kan semua menjadi dampak ya. Termasuk juga hubungan sosial. Saya sepakat tadi. Anak-anak tuh menjadi antisosial, kemudian mereka juga punya kayak semacam filter bubble yang memang hanya masuk di dunianya sendiri gitu, tidak bisa kemudian masuk ke dunia lingkungan sosial di sekitarnya. Itu memang bahaya sekali ya. Mungkin kita juga bisa membahas ya terkait dengan cara ya, how to-nya itu yang saya masih penasaran ya. Ketika kita bicara nanti tanggal 28 nanti akan nonaktif, terus what's next ya, what's next itu gimana? Gimana cara-cara untuk bisa memfilter, kemudian bisa tepat sasaran gimana Pak Aceh? Kan memang di dalam peraturan itu ada batasan usia, ada klasifikasi usia yang bisa mengakses konten misalnya dengan risiko yang terutama risiko rendah. Kalau risiko rendah aman ya, terutama risiko tinggi itu kan dibatasi sama sekali tidak boleh. Nah, cuma kan kadang-kadang tadi ada celah sehingga mereka bisa juga kemudian mengakses konten dengan risiko tinggi. Nah, caranya seperti apa sih? Memang secara detail belum ada, tapi kalau kita coba menebak-nebak gitu mungkin. Kalau saya pribadi misalnya, ketika misalnya anak mau mengakses konten tertentu, misalnya perlu ada teknologi, fitur misalnya face recognize misalnya. Nah, misalnya seperti itu salah satunya. Kayak kita mau daftar bank gitu ya. Iya, kalau mau daftar bank perlu lihat, bener nggak ini anak? Itu mungkin salah satu. Kemudian yang lain sebenarnya udah ada di peraturan itu harus ada persetujuan orang tua. Jadi orang tua tahu ketika dia memberi izin kepada anaknya, dia pun harus tahu risikonya, ya kan? Dia pun harus tahu risikonya, sehingga tidak sembarangan juga memberi izin atau bahkan mungkin meminjamkan akun dan sebagainya, gitu kan? Kemudian, nah yang berikutnya menurut saya, nah ini juga sebenarnya kaitannya dengan ada lintas sektoral, lintas kementerian. Ini sebenarnya terkait juga dengan identitas anak. Jadi sepertinya kita perlu lagi menggalakkan identitas anak. Jadi dulu ada istilahnya kartu identitas anak dan sejenisnya sehingga mungkin bisa langsung diakses oleh ini PSE penyelenggara sistem elektronik ini. Oh, ini masih anak-anak dan sebagainya. Mungkin cara-cara itu bisa kita lakukan untuk meminimalisasi celah-celah atau kebocoran dari aturan yang ada. Kan tadi udah disebut bahwa kadang-kadang banyak nih anak-anak akalnya, caranya banyak gitu loh kan. Mungkin bisa dibobol juga nih aturan. Makanya kita perlu siapkan aturan yang berlapis yang lebih ketat sehingga tidak gampang juga mereka untuk mengakses konten yang belum sesuai dengan umur mereka. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Menarik sih, face recognition, kemudian juga terkait dengan family supervision, vision. Mas Pak, mungkin ada ide lain misalnya? Di luar itu, apakah mungkin juga perlu didorong supaya platform itu, ya sekarang katakanlah di produk-produk yang sekarang sudah dinikmati masyarakat kan berisiko tinggi ya. Artinya bisa jadi apakah pemerintah mendorong platform-platform itu juga mengeluarkan produk yang tadi tidak berisiko tinggi, berisiko rendah. Ada misalnya YouTube anak, ada misalnya YouTube Kids ya. Misalnya kan, terus kemudian katakanlah Instagram mau ngeluarin yang risiko rendah gitu kan. Apakah akan didorong ke arah sana atau seperti apa sebenarnya nanti? Kalau dari pasal-pasal yang sudah Pak Ansel tadi baca. Sebaiknya memang seperti itu. Artinya udah tahu, oh ini memang konten tadi misalnya YouTube untuk YouTube Kids, ya udah ini memang konsumsi anak-anak. Konsumsi anak-anak pasti kan anak-anak di bawah usia 16 tahun pasti kan bisa mengakses karena memang sudah bisa dipastikan bahwa ini memang konten untuk anak. Enggak masalah. Ya tinggal tadi mungkin keterbukaan dari platform misalnya untuk mengumumkan. Kalau di televisi kan ada Pak, misalnya tontonan ini hanya diperuntukkan semua umur misalnya di atas 13 tahun. Ya mungkin
pikir seperti itu. Dan saya lihat di aturan juga sudah mengarah ke sana, tinggal implementasinya saja ke depannya. Itu Iya, sih di sebenarnya. Undang-Undang Penyiaran sih ada ya terkait dengan klasifikasi usia mulai dari anak, remaja, kemudian dewasa sampai semua umur itu juga ada. Ya, mungkin bisa diterapkan kayak gitu. Saya pikir memang perlu menambah deh. Kalau sekarang kan lebih banyak yang resiko tingginya. Resiko rendahnya yang saya tahu YouTube Kids aja kan. Makanya, Yang lain tadi tuh kan apa ya? Kayaknya memang perlu lebih banyak Perlu didorong ke sosialisasi, sana, perlu kan? didorong. Sebenarnya pasarnya kan ada, jumlah anak-anak saya pikir banyak ya kan, Gen Z kan itu benar. banyak kan, bahkan mungkin generasi alpha lah kalau kita ngomong soal aturan ini ya. Generasi alpha, saya pikir produk yang buat menyasar mereka saya pikir banyak, tinggal mungkin konten kreator lah atau para mereka yang suka bergerak di bidang medsos, kemudian produk-produk sistem elektronik ini tadi untuk menambah. Kan dulu juga misalnya kita pernah semacam ada krisis untuk produksi lagu-lagu anak misalnya, tapi kan kemudian ada upaya ayo kita perbanyak lain, itu kemudian terus tumbuh. Nah mungkin seperti itu. Iya, biar ada alternatif juga kan Kan sebenarnya yang membuat konten itu kan masyarakat sendiri. Kan platform hanya menyediakan wadahnya saja kan. Tapi yang ngisi video dan segala macam kan sebenarnya masyarakat juga kan. Betul. Yang dikirim ke platform-platform itu yang bisa jadi akan mendorong kreativitas masyarakat untuk membuat konten-konten yang berisiko rendah. Iya. Nah bisa jadi itu jadi bisnis sendiri tuh. Iya. Iya kan? Betul. Yang selama ini katakanlah ada yang konsentrasi ke risiko tinggi, kemudian ada yang risiko rendah. Artinya menggugah konten kreator lain juga untuk bisa masuk ke konten-konten berisiko rendah. Dan pasti ada pasarnya lah. Pasti Iya ada. kan? Iya, Anak-anak pasti ada. pasarnya. Iya, makanya mungkin perlu ada inovasi-inovasi baru nih terkait dengan alternatif pilihan Atau mungkin ya. pemerintah perlu kasih insentif mungkin ya. Iya, bisa juga itu Pak. Sebenarnya menarik gitu ya supaya lebih bergeliat lagi. Mungkin juga terkait dampak kan, kalau tadi Mas Fah lebih cenderung lebih banyak dampak negatifnya gitu ya. Kalau saya sebenarnya itu tergantung kan dari situasi si anak, kontrol sosialnya seperti apa. Karena bagaimanapun kita harus sadari lah sebenarnya sosmed juga memberikan dampak yang positif juga bagi anak gitu. Kayak anak saya kelas 2 SMP, dia tahu banyak soal perang Timur Tengah dari mana? Dari TikTok. Nah, saya pikir itu untuk usia segitu kan kadang-kadang kan suka nih apa gitu kan, suka bingung karena terlalu berat. Tapi dia paham karena dia lihat ada video, dan kalau berdasarkan penelitian juga satu bentuk substansi ya dari konten itu paling banyak terserap itu dari konten yang reels. Jadi yang video-video pendek. Nah, seperti itu. Mungkin itu juga bisa dipakai kan. Ya mungkin cara pengaturannya aja yang kali kita perlu coba untuk bikin mekanisme sendiri. Kayak misalnya kalau di keluarga kami itu ada hiatus digital kami bilangnya. Oh gitu ya? Iya. Jadi berapa jam itu? Jadi cukup akses 2 jam aja, habis itu nggak boleh. Terus ada jam-jamnya. Nah mungkin di tempatnya Pak saya atau Mas Pak. Sebenarnya kan ada beberapa kepala daerah yang mulai menerapkan itu. Ada istilahnya jam belajar sebenarnya. Nah, ya kan? Sebenarnya jam belajar itu bisa kita manfaatkan itu. Otomatis ketika jam belajar tadi hiatus. Jadi, sebenarnya misalnya kemarin sempat berdiskusi juga bahwa misalnya sekolah kayaknya agak kesulitan untuk menerapkan misalnya larangan menggunakan atau membawa gadget karena misalnya soal segala macam, tes segala macam itu kan ada yang menggunakan gadget. Tapi kan itu juga terbatas waktunya. Misalnya sekolah misalnya dari jam 7 sampai jam 12 siang misalnya ada waktu 5 jam. Mungkin dibatasi saja ketika ada jam yang harus menggunakan gadget, oke lah bisa kita izinkan. Tapi mungkin kan paling 1-2 jam. Yang jam yang lain udah silahkan disimpan gadget. Demikian juga di rumah. Kalau di rumah juga saya pikir itu penerapan yang menarik ya, misalnya tadi ada hiatus. Bahkan mungkin kalau akhir pekan mungkin perlu lebih panjang lagi kayaknya. Sehingga kebersamaan orang tua dengan anak itu intensnya ya, quality time-nya tuh lebih terasa gitu. Saya pikir itu menarik, perlu juga kita terapkan di khususnya keluarga muda ya. Iya, terus kalau saya udah nggak punya anak, anak-anak maksudnya yang kecil. Tapi ini nih, kan pemilik PSE itu kan perusahaan global ya rata-rata. Nah, apakah Indonesia mampu untuk menekan mereka supaya mengikuti aturan yang katakanlah sudah kita buat gitu ya? Artinya ketika tidak ada tidak ada komitmen juga dari perusahaan-perusahaan global ini, ya kan? Semuanya perusahaan global itu kan. Apakah akan
implementasinya akan efektif apa enggak ya? Iya. Nah, coba. Saya pendapat saya gini, Pak. Indonesia ini kan sebenarnya pasar yang luar biasa. Dengan jumlah penduduk kita 280 juta, itu Indonesia ini pasar loh. Indonesia pasar. Jadi sangat menarik. Ibarat gula dan semut. Wah, ini banyak gula di kita ini kan. Betul. Jadi ya mungkin paling mereka akan menyesuaikan lah. Oh, ini ada aturan bahwa kemudian mungkin ada sedikit keberatan, mungkin nanti bisa dikompromikan dan sebagainya. Tapi saya tetap yakin kok mereka pasti akan patuh. Ini terbukti dengan beberapa platform besar. Ini terkait dengan media ya, terkait dengan mereka mau. Bahkan mereka datang kok. Kalau kita dengar dari info dari pejabat Kemenkobdi, mereka datang, mereka juga mau, mereka bersedia. Apalagi alasan kita memang sangat kuat ya. Bagaimana agar anak-anak kita ke depan ini, generasi muda bangsa ini, itu memang hanya mengonsumsi konten-konten yang positif, ya kan? Apa jadinya kalau tadi pornografi, ya kan? Betul. Kemudian bahkan mungkin sampai misalnya terorisme, ya kan? Ada beberapa kasus yang seperti itu. Nah, ini kan pasti nggak, mereka juga nggak akan suka seperti ini. Jadi mau nggak mau pasti saya pikir mereka akan ikut mematuhi lah, gitu. Ya, kenapa ini muncul ya? Karena kan sebenarnya aturan yang publisher right kan udah lama keluar kan. Tetapi kan implementasinya sampai sekarang seperti ini. Belum ke semua media, tapi ada beberapa media yang secara B2B ya, di antara mereka udah bisa, bahkan ada beberapa kelompok media yang sudah bisa bernegosiasi dan dapat, saya pikir. Ya, itu artinya hanya media-media tertentu ya kan, pengennya kan sebenarnya. Artinya kan semua semua media yang terverifikasi ya harus ikut aturan itu kan. Tapi kan kemudian ya kekhawatiran aja, semoga ini tidak terjadi. Karena butuh komitmen dari para pemilik platform ini. Itu aja. Sebenarnya saya juga khawatir ya, sama kayak Mas Fah ya. Karena terutama terkait dengan sanksi ya. Kalau misalnya terjadi pelanggaran, kita tuh apakah memang sudah ada atau belum? Kalau kita lihat di negara-negara lain kayak di Australia, itu kan sanksinya tegas. PSE yang melanggar dia harus denda 49,5 juta Australian dollar. Kalau di rupiah itu bisa 500 miliar kalau nggak salah ya. Di Uni Eropa itu harus ada sanksi terkait dengan dia harus bayar denda 4% dari pendapatan total platform tersebut selama setahun. Itu kan luar biasa ya. Belum lagi ada resiko ditutup juga. Kalau di kita itu ada nggak ya? Saya coba di pasal-pasal ada nggak di pasal-pasal? Saya belum lihat ya. Sampai ke situ ya. Tapi sepertinya kalau misalnya terkait pasal paling kita mungkin belum sekeras itu sepertinya ya. Artinya kan nggak mungkin menutup kan. Ya, itu yang itu makanya mungkin karena ini masih pemanasan ya kita bilang. Yang mungkin kedepannya memang ada aturan lanjutan ya. Ada aturan teknis. Ada aturan teknis. Jadi kan diberi waktu sesudah tanggal 28 itu misalnya penyelenggara sistem elektronik ini nanti mereka akan buat. Jadi ini loh kriteria profil tinggi, profil rendah dan sebagainya. Termasuk sanksi-sanksinya mungkin mereka akan memberi laporan ke Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian untuk dievaluasi. Nanti ada petunjuk teknisnya seperti apa. Jadi memang ada beberapa hal teknis, ada beberapa hal teknis sesudah 3 bulan setelah tanggal 28 terkait dengan aturan ini. Jadi mungkin ke depan kita akan lihat. Kalau memang misalnya belum, mungkin bisa kita dorong gitu kan. Kita dorong agar ya harus keras karena ini terkait dengan masa depan generasi bangsa. PP Tunas kan namanya. Sekarang mau Tunas Bangsa. Tunas Bangsa. Oke, closing statement. Mas Fah dulu. Sekali lagi kalau saya lebih kepada komitmen untuk implementasinya seperti apa. Karena aturan bisa jadi bagus, tapi kemudian implementasinya tidak kuat juga akan jadi hanya sekedar formalitas. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Itu sih. Kalau Pak Fah implementasi ke pengawasan orang tua. Ya, ini yang paling penting. Aturan kita buat seketat apapun, serigid apapun gitu. Tapi kalau tidak ada pengawasan, terutama dari orang tua yang punya tugas, punya kewajiban utama untuk mendidik anak-anak. Ini bagian dari upaya orang tua untuk mendidik anak-anak mereka agar tidak terpapar konten-konten negatif yang ada di media sosial. Itu mungkin. Yang paling penting adalah pengawasan orang tua. Jadi orang tua harus terlibat selalu dalam seluruh aktivitas anak ya, terkait dengan sosial media. Kalau saya perlu ada 3 pilar yang terlibat di sini. Orang tua yang utama, tapi juga peran dari pemerintah dan juga dari public system dari platformnya sendiri PC-nya sendiri. Kolaborasi antar ketiganya saya pikir itu mudah-mudahan ya bisa terintegrasi dengan baik karena saling mengawasi, saling kasih masukan satu sama lain yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Demikian meja redaksi kita pada hari ini, sampai ketemu di meja redaksi berikutnya.
Selamat siang.